Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah ya. Masya Allah, Masya Allah. Tadi kita sudah lihat cuplikan VT kita ya. Dan kami segenap keluarga besar Cahaya Hati Indonesia mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita di hari raya Idul Adha ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ali ingin sapa dulu pemirsa yang ada di studio nih. Assalamualaikum Umi. Kurang semangat nih. Assalamualaikum. Masya Allah, sehat semuanya ya. Dari majelis taklim mana nih? Nurul Hidayah. Dari mana? Nurul Hidayah. Masya Allah, mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat beberapa tema di antaranya telat kurban, jangan khawatir seperti seperti gambar di awal tadi ya. Dan selain itu juga jangan terjebak dengan lingkunganmu. Wah, ini bakal seru banget. Dan yang terakhir, ringan diucapkan, berat ditimbangan. Wah, apa tuh ya? Ini akan kita pelajari dan kita akan angkat tema ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada Al-Ustadz Aswan Fai dan ada Ustadz Munawir Ngacir. Wah, seru banget ya. Dan tentu saja nanti kita masih ada segmen yang ini banyak digandrungi oleh pemirsa di rumah. Ngaji yuk, Masya Allah ya. Nanti kita akan bertemu dengan guru kita Al-Ustadz Azhari Nasution. Dan langsung aja kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Aswan Faisal. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan guru. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ila ta'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man ittaba'a sunnatah amma ba'du. Kepada seluruh pemirsa Cahaya Hati di mana saja Anda berada. Dan juga kepada ibunda, jamaah yang hadir di studio dari Majelis Ta'lim. Itu tadi tuh. Nurul Hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya sudah dapat daging kurban, kayaknya wajahnya cerah-cerah ini. Iya guru. Tapi jangan kebanyakan ya, cukup 1 bungkus saja. Takutnya kalau 3 bungkus daging korbannya geremet-geremet di kaki. Ya Allah. Asam urat ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pemirsa dan seluruh hadir di studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang Idul Kurban. Idul Kurban ini adalah hari raya di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan momentum Idul Kurban menjadi momentum pengingat buat kita untuk memaknai sebenarnya apa arti sesungguhnya kurban. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menerangkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Kanjeng Rasul baginda Nabi besar Muhammad untuk menceritakan, mengisahkan dengan kebenaran tentang bagaimana keadaan putra-putra Nabi Allah Adam alaihi salam. Nah, pemirsa juga yang hadir di studio,
Bang Ali yang dimuliakan Allah, kalau kita mengingat sejarah, kurban pertama kali dilakukan oleh anak-anak daripada Nabi Allah Adam alaihissalam yang bernama Qabil dan Habil. Tapi cuma salah satunya saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa cuma salah satunya? Dikarenakan salah satu dari kedua putra Nabi Allah Adam alaihissalam ini mereka mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala di atas landasan keikhlasan, bukan karena pamer sapinya besar seperti apa, bukan karena ingin disebut orang kaya, bukan. Dia lakukan hanya untuk Allah. Karena dalam Quran juga diterangkan, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Allah berfirman, Allah enggak bakal menjumpai daging-dagingnya, darahnya, tidak. Tapi yang Allah inginkan dari kalian yang berkurban, sahibul kurban di hari raya Idul Kurban ini, yaitu mereka-mereka yang berkurban di atas landasan ketakwaan kepada Allah. Ibu, tahu takwa? Takwa tahu? Takwa bukan masjid at-taqwa, bukan. Takwa itu adalah kita tidak pernah memandang apa dan keadaan bagaimanapun ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak memandang. Dia lakukan hanya untuk Allah. Itulah kenapa dari kisah Nabi Allah Adam tadi hanya salah satunya yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun-temurun sampai kepada momentum Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di dalam satu kesempatan, jadi begini kisahnya di dalam kitab-kitab ulama terdahulu, termasuk di dalam kitab Idhah fi Manasikil Haji wal Umrah. Itu beberapa kisah. Jadi dulu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam baru memiliki putra yang bernama Nabi Allah Ismail, dan saat itu menurut tafsir Ibnu Katsir beliau berusia 86 tahun. Selang di usia 99 kalau tidak salah, lahirlah Nabi Allah Ishak. Ya, Nabi Ishak. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam 86 tahun nunggu anaknya. Lahir nih anak. Namanya seorang nabi, seorang rasul, ketika mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak boleh khilaf, tidak boleh lalai. Jadi kalau enggak salah ceritanya dari ulama terdahulu, berawal ketika Nabi Allah Ibrahim dipuji oleh penghuni langit, bahwa beliau mampu berkorban dengan jumlah ribuan kurban, hewan kurban, termasuk sapi, onta. Seluruh penduduk langit betapa kagumnya. Allah hanya melihat, apa kata Allah? Allah minta kepada Nabi Allah Ibrahim, apalagi yang akan bisa engkau kurbankan? Walaupun anakku aku akan kurbankan. 86 tahun kemudian, maka Allah meminta kurban daripada anaknya. Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim bermimpi melihat anaknya disembelih. Nah, momentum itulah menjadi momentum kurban. Nah, hadirin juga pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kemarin sudah melaksanakan Idul Kurban. Ya, sudah ada yang melaksanakan Idul Kurban. Tapi ada yang ketakutan, Ustadz katanya kalau bukan hari raya Idul Kurban saya nggak boleh berkurban lagi, harus di hari rayanya. Ini pendapat yang keliru. Rasulullah SAW menyebutkan ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik itu Bunda juga pemirsa, yaitu hari-hari setelah hari raya Idul Adha. Idul Adha kemarin, ya, hari Jumat di tahun ini, ya, hari Jumat, berarti ayyamut tasyrik, yaitu 3 hari setelah Idul Adha. Boleh berkurban, silahkan, monggo, faddal. Ustadz, kapan utamanya kita menyembelih hewan kurban di hari-hari tasyrik? Sebagaimana hadis Kanjeng Rasul.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki tanggal 10 Dzulhijjah, masuk pada hari raya Idul Kurban, beliau di pagi hari tidak makan apapun kecuali ketika beliau turun dari khutbah Idul Adha, kemudian beliau pergi ke lapangan menyembelih hewan kurban. Jadi kepada bunda semua, bahwa kemarin tuh sunnahnya kita di hari raya Idul Adha tidak makan apa-apa dulu. Kebalikan daripada Idul Fitri. Dianjurkan sebelum engkau pergi melaksanakan Idul Fitri, engkau untuk makan dan minum, dikarenakan tanggal itu tanggal 1 Syawal. Nah, jadi masih diperbolehkan. Yang lagi nunggu duit turun, jangan takut. Siapa tahu hari ini duitnya turun. Amin ya Allah. Turun dari mana? Turun dari langit. Yang mungkin kemarin nunggu tukang potong, tukang sembelih, lagi panen tukang potong sembelih hewan kurban. Sampai kemarin pun saya nggak dapat jadwal. Masya Allah. Nggak dapat jadwal. Kenapa? Ustadz lagi panen, lagi rame katanya. Mohon maaf, nyuwun sewu, saya nggak bisa di tempat Ustadz. Nggak apa-apa. Ya Allah. Jadi kalau sekiranya ada halangan, masih ada waktu tanggal 11, 12, 13. Karena itu masih disundahkan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunnahnya di hari tasyrik ini kita bertasbih, bertakbir, bertahmid, meneteskan air mata. Betapa pengorbanan keseharian kita bukan kita lakukan hanya untuk Allah. Kita berkorban bukan untuk keluarga, tapi untuk egois kita. Kita berkorban tidak semata-mata berkorban ingin meminta sesuatu dari keluarga, dari orang lain. Kita kembalikan semua kepada Allah. Itulah kenapa ketika di penghujung jamaah yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci, setelah wukuf di Padang Arafah, mereka semua di tanggal 10 Dzulhijjah mengagungkan asma Allah. Sama ketika kita berpuasa Ramadan selama 30 hari, menahan lapar dan dahaga, mati-matian menjaga emosi. Dan ketika masuk hari raya Idul Fitri, kita tidak mengagungkan diri, kita enggak ego, yang kita puji Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim ketika hendak menyembelih anaknya, betapa Masya Allah bercucuran air mata anak kekasihnya yang ditunggu selama sekian puluh tahun. Ketika hendak disembelih, hatinya mulai goyah, setan masuk. Apa iya kamu hendak menyembelih anakmu? Ketika dia harus melakukan perintah Allah, dia kuatkan hatinya dengan apa? Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Ibu bayangkan seorang ayah menginjak pipi anaknya supaya ketika sembelihan anaknya ini tidak goyah, tidak rusak. Apa yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim? Bertakbir kepada Allah supaya hatinya tidak bergeser. Pemirsa dimanapun Anda berada, momentum kurban adalah momentum yang paling indah untuk kembali menganalisa. Beberapa pendapat dikemukakan seperti Bang Ali, Ustadz, saya ketika hendak berkurban katanya nggak boleh cukur rambut, nggak boleh cukur jenggot. Bagaimana Ustadz potong kuku? Itu pendapat dari kalangan madhab Imam Ahmad bin Hambal atau kalangan pendapat daripada madhab Hambali. Bagaimana menurut ulama kita? Menurut ulama kita diperbolehkan. Kenapa? Al-karohah tazulu bi'adna hajah. Yang makruh itu dapat gugur karena kebutuhan yang lebih rendah. Sekarang itu kan pendapat para ulama, enggak masalah. Ulama kita berpendapat tidak masalah kalau sekiranya jenggotnya sudah berantakan, rambutnya sudah berkeriwil-keriwil, masa nunggu hari kurban, ya takutnya menjelang hari kurban rambutnya terlalu panjang nggak bisa ngeliat hewan kurban lagi ketutup rambutnya ya. Jadi diperbolehkan. Ya, diperbolehkan, tidak apa-apa. Karena tidak mendekati dosa, tidak harus bayar fidyah, tidak harus bayar kifarat. Kenapa kok paham tersebut mengatakan demikian? Dikarenakan mereka ingin ikut merasakan perjuangan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci, yaitu menjaga diri dengan berihram. Nah, inilah maksud daripada
Idul Kurban. Mudah-mudahan kurban tahun ini menjadi kurban terbaik buat kita semua. Amin. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Makanya guru, tadi pas guru ngasih tahu langsung kita cukur. Masya Allah ya. Dan baik, alhamdulillah kita udah dapat ilmunya dan sekarang kita kasih kesempatan buat yang ada di studio untuk bertanya nih, Masya Allah. Silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ros dari Majelis Ta'lim Nurul Hidayah Cikarang Timur. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apa yang harus kita lakukan ketika hewan kurban yang kita beli tidak sesuai dengan perjanjian di awal? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, biasanya kan kalau mau beli hewan kurban, terus di DP-in, terus pas nyampe gitu nggak sesuai gitu sama apa namanya yang kita pesan ya Bu ya. Maksudnya hewan kurban yang datang lebih besar gitu. Ya Allah, alhamdulillah kalau Pesan kambing datang sapi. Itu, kalau itu kira-kira diterima apa enggak? terima. Nah, curang ini namanya. Giliran pesennya yang 300 kilo, yang datang 200 kilo komplain. Ketika pesennya 300 kilo, yang datang 1 ton kenapa diem aja? Nah ini kembali, ternyata kita pun harus berkurban dengan kepentingan diri kita. Nah dalam urusan ini kan kembali kepada jual beli sebenarnya. Ya tergantung ijab kabul. Kalau sekiranya yang datang tidak sesuai, apalagi hewan kurban yang datang itu cacat. Aduh ya Allah. Seperti telinganya somplak, matanya buta, ya, suaranya, giginya nggak pupak, giginya nggak sempurna gitu. Nah, ini wajib bagi kita untuk mendiskusikan kepada pedagang, sampaikan dengan cara yang baik, Bang, ini kupingnya somplak, kakinya kok cuma 3 Bang. Ya Allah. Yang ayah tahu nih. Kambing kakinya 4 gitu, kukunya nggak boleh putus, jangan. Kenapa? Hewan kurban yang terbaik itu adalah hewan kurban yang bulunya halus, badannya gemuk, ya, seluruh organ tubuhnya indah. Kita melihatnya senang. Nah ini sebaik-baiknya hewan kurban. Apalagi kalau gemuk, pikiran kita cuma satu. Saya akan lebih banyak berbagi hewan kurban kepada saudara-saudara saya yang lain. Jadi hewan kurban nanti kalau sekiranya ibu sudah tukarkan lagi ya, tukarkan aja nggak apa-apa. Ibu nggak usah berantem ya, nggak usah diajak berantem ya. Nanti nggak jadi lebaran kalau berantem ya. Udah baik-baik, Bang. Tuker Bang, yang mana tuh, yang belah ono tuh, yang sebelah sana, yang gantengan dikit mbeknya. Nah, ya udah itu ambil. Nah, terus nanti dibagikan kepada 3 kelompok hewan kurban. Yang pertama adalah buat diri sendiri, yang kedua buat tetangga, supaya kita lebih dekat sama tetangga. Yang ketiga kita bagiin kepada fakir miskin dan duafa. Makanya kurban itu menjadi indah. Iya, Masya Allah. Terima kasih Guru. Masya Allah ya, ada kurban kambing ya, kurban sapi, asal jangan kurban perasaan aja pasti. Masya Allah ya. Baik, habis ini kita akan lebih seru lagi karena ada tema nih, Masya Allah nih, jangan terjebak dengan lingkunganmu. Lingkungan baik atau lingkungan buruk nih. Kita akan bahas nanti bersama guru kita Al-Ustadz Munawir Ngacil. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.